Nah, sekarang ini ada hal yang menarik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kawan-kawan semua. Ini begini, bahwa kalau kita memahami perputaran rezekinya Allah, itu kita sama seperti memahami energi. Ini tidak pernah saya cerita buka kepada siapapun ini. Ini hasil renungan ini kan. Ya, jangan cerita ke siapa-siapa kan ya. Jadi begini. Energi. Ini semenjak balik dari Jawa banyak energinya. Masya Allah. Jadi begini, rezeki yang diberikan oleh Allah ini sejatinya energi itu kan sifatnya berputar. Tidak ada yang sifatnya energi itu menetap. Maka banyak perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan rezeki itu pasti kaitannya dengan agama. Pasti kaitannya dengan agama. Berkaitan dengan harta. Misalnya mana kosomalus sodako bal yasdad. Harta kalau disekahi setelah bertambah. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatamu ahadakumul maut, itu rezekinya tetap diinfakkan. Terus ada lagi wa anfiqu fi sabilillah itu kan, dan seterusnya itu yang apa? Wa man qudira alaihi dan seterusnya, itulah ayat-ayat yang memang berkenaan dengan rezekinya Allah. Kemudian energinya itu berkenaan dengan agama. Jadi rezeki amal dunia ini kan rezeki kan dunia. Kemudian pasangannya dunia ini kalau kita pikir yang kaitannya sifatnya energi ini pasti pasangannya akhirat apa bukan? Pasti akhirat ya kan? Bagaimana energi yang diberikan di dalam oleh Allah kepada rezeki yang kita terima itu bisa berwujud akhirat yang senantiasa terus berputar energinya. Contoh misalnya begini, yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti tidak ada yang tidak berpasangan, semuanya berpasangan kecuali Bang Mul sendiri. Mohon maaf Bang Mul. Semuanya berpasangan. Coba ada siang pasti ada malam, ada kiri ada kanan, ada suami ada istri, ada Bang Mul ada sendiri. Iya, kira-kira begitu saja Bang. Nah begini, dari misalnya kita contoh siang sama malam, kekuatannya lebih besar mana energinya? Energi dari siang dan malam itu lebih mana besar? Tentunya siang. Nah, apalah artinya siang kalau tanpa adanya malam yang diciptakan oleh Allah? Memang energi kita mencari rezeki, tapi malamnya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kan begitu. Kemudian misalnya kiri sama kanan, mana kuat? Tentunya kanan. Apalah arti kekuatan kanan kalau tidak ada bantuan dari kiri? Begitu juga suami dengan istri. Suami dapat rezeki, tapi yang memanfaatkan rezeki itu siapa? Kan tentunya istri. Coba rezekinya dipegang sama suami, kira-kira keluarga itu kaya enggak? Tak kira soki miskin tetap akun tretan paling colon sajon biru rokok melolo. Ongguan tapi kita punya rezeki, kita putarkan, kasih ke istri kita, berputar. Penuh enggak rumah? Penuh, kulkas ada, kipas angin ada, makanan mewah juga ada. Karena rezekinya berputar. Juga rezeki yang kita dapat kalau memang hanya cuma untuk dunia, bukan untuk diberikan di jalan agamanya Allah, ya rezekinya tetap mentok segitu ya. Satu harinya misalnya 1 juta atau 50 juta dia punya uang, ya mentok, bahkan kurang. Kebutuhan 50 juta kalau bagi orang miskin kan banyak, tapi dia hanya 50 juta dengan energi yang segitu tidak berputar, dia merasa kurang terus, tidak pernah tercukupi. Kenapa? Karena tidak punya sandingan. Sandingannya seharusnya apa? Agama. Seharusnya agama, dia harus punya sandingan. Nah itu kira-kira tentang energi dari rizki.